Palung Mariana adalah tempat terdalam dan mungkin paling misterius di bumi. Makhluk aneh seperti ikan sungut ganda laut dalam, hiu berjumbai dan hiu goblin, ikan barrel eye dan hatchfish hidup di palung berbentuk bulan sabit di Pasifik Barat. Hanya 3 orang yang pernah menyelami kedalaman Challenger di ujung selatan Palung Mariana. Di sana, pada kedalaman hampir 3.350 meter, ventilasi hidrotermal mengeluarkan karbon dioksida dan belerang cair. Gunung lumpur meletus di bawah tekanan 1000 kali lebih besar daripada di permukaan. Jadi, aku tidak mau pergi ke tempat ini. Dah! Hei, kembali! Ya, baiklah. Karena kamu sudah mengklik, benar, kamu akan mengunjungi tempat-tempat yang tidak kalah misterius dan menyeramkan dari Palung Mariana. Perhentian pertama adalah Meksiko, tepatnya di semenanjung Yucatan. Lihat lubang tak berdasar yang dipenuhi air jernih itu? Itu adalah air tawar yang menutupi air asin dari laut. Lubang itu disebut cenote. Suku Maya percaya bahwa sumur alami ini adalah pintu gerbang menuju akhirat. Ribuan cenote yang terbentuk dari batuan kapur yang runtuh membentuk salah satu sistem gua bawah air terpanjang di dunia. Kamu dapat dengan mudah tersesat di dalam jaringan yang kusut dan misterius ini. Sekarang saatnya mengunjungi Karibia. Di sana, kamu harus menyelam ke kedalaman hampir 2.400 meter untuk melihat ladang hidrotermal Von Dam. Ventilasi hidrotermalnya mengeluarkan aliran air berlumpur dan mendidih dengan suhu mencapai 204 derajat Celcius. Itu hampir cukup untuk memanggang pizza. Gundukan ini terbuat dari talk, zat yang biasa ditemukan dalam bedak bayi. Ladang hidrotermal Von Dam adalah oasis bagi spesies aneh. Salah satunya adalah sejenis udang seram tanpa mata. Sebagai gantinya, mereka memiliki sel peka cahaya di punggung mereka. Kamu tidak perlu bepergian jauh, misteri berikutnya juga ada di Karibia. Di lepas pantai Belize ada lubang raksasa. Warnanya juga biru. Ya, itulah Great Blue Hole. Lubang itu memiliki lebar sekitar 305 meter dan kedalaman lebih dari 122 meter. Dahulu kala, lubang ini adalah gua sampai air pasang membanjirinya sehingga membuatnya runtuh dengan sendirinya. Semakin dalam kamu menyelami perairan jernih Great Hole, semakin gelap pula keadaannya. Kamu melihat gua yang dipenuhi stalaktit, tapi jangan masuk ya, kecuali kamu ingin tersesat. Setelah kamu mencapai kedalaman 15 meter, kamu akan melihat airnya berkilau. Itu adalah batas tak terlihat yang memisahkan bagian atas lubang berair asin dari jurang air tawar. Saatnya keluar dari sana, kita tak tahu apa yang ada di kedalaman gelap ini. Tujuanmu berikutnya ada di lepas pantai barat Laut Pasifik. Hampir 500 aliran gelembung metana ditemukan di sana beberapa tahun lalu. Karena gelembung-gelembungnya, ventilasi itu diberi nama rembesan sampanye. Itu terdengar lebih baik daripada spa gas kentut. Ilmuwan masih bingung dengan fenomena ini. Dari mana asal metana itu? Sapi bawah air? Kenapa suhunya lebih hangat daripada suhu di laut sekitarnya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi jika kamu menyalakan api di dekat gelembung besar itu? Metana adalah gas yang sangat mudah terbakar. Dan membuat gelembung metana terbakar, ya, kamu tahu lah ya akibatnya. Dan sekarang kamu pergi ke Islandia. Rencananya adalah menyelam ke Silfra, celah berisi air gletser murni. Retakan sedalam 63 meter ini adalah satu-satunya tempat bawah air di dunia yang memungkinkanmu menyentuh 2 benua sekaligus. Semakin dalam kamu menyelam, semakin gelap juga keadaannya. Pemandangan berbatu itu terlihat seperti di dunia lain. Penyelam yang berani mengunjungi tempat luar biasa ini berisiko mengalami peralatan yang membeku, terkena hipotermia, atau tidak selamat sama sekali. Suhu air di celah Silfra adalah sekitar 2 derajat Celcius sepanjang tahun. Brrr. Tujuan selanjutnya adalah Skotlandia. Jika kamu menyelam di Teluk Corryvreckan, yakni selat sempit di antara 2 pulau, kamu akan melihat bebatuan bawah air yang sangat besar dan lubang yang sangat dalam. Itu menciptakan pusaran air permanen terbesar ketiga di dunia, pusaran Corryvreckan. Air bergerak melalui jalur lurus dengan kecepatan sangat tinggi, menghantam bebatuan bawah air, dan tempat itu terlihat seperti panci dengan air mendidih. Gelombang yang terbentuk dalam prosesnya terkadang mencapai ketinggian 5 meter. Dan kamu masih bisa mendengar deru pusaran airnya dari jarak 16 km.
Pusaran Corryvreckan diyakini telah menelan puluhan pelaut selama berabad-abad. Mereka tidak sadar akan keganasan fenomena alam ini dan terisap ke bawah air dalam sekejap mata. Petualanganmu semakin ekstrem, kamu menuju Antartika. Di sana, kamu akan menemukan paparan es laut Ross. Paparan es ini kira-kira seukuran Spanyol dan lautan di bawahnya berisi air sebanyak Laut Utara. Para ilmuwan pernah mengebor sampai ke ujung bongkahan es yang sangat besar ini. Bayangkan keheranan mereka ketika menemukan kehidupan dalam kondisi ekstrem di sana. Para peneliti menemukan banyak spesies misterius yang tidak diketahui sebelumnya. Yang paling menakutkan adalah ikan yang berenang terbalik dan anemon laut terbalik yang bergelantungan di perairan sangat dingin ini. Semoga tempat-tempat aneh dengan reputasi buruk tidak membuatmu takut. Sayang sekali, karena kamu akan mengunjungi segitiga Bermuda. Ini adalah daerah antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico, tempat pesawat dan kapal seolah-olah lenyap begitu saja. Tempat ini pertama kali menarik banyak perhatian pada tahun 1945. Saat itulah, 5 pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat menghilang saat latihan. Sebelum kontak radio hilang, kapten penerbangan berkata, Kami memasuki perairan putih. Sepertinya ada yang tidak beres. setelah itu, pesawat dengan 14 orang di dalamnya menghilang. Lebih menakutkannya lagi, pesawat penyelamat berisi 13 orang juga tidak pernah kembali. Beberapa orang percaya bahwa kota mitos Atlantis berada di dasar segitiga itu. Mereka berkata, penduduknya menggunakan teknologi luar angkasa untuk menenggelamkan kapal dan menjatuhkan pesawat. Yang lain menyalahkan fenomena alam yang langka dan belum dijelajahi, misalnya anomali magnetis atau kantong besar gas metana yang mudah terbakar. Itu lagi. Lantas, jika petir menyambar gelembung metana raksasa di dekat kapal atau pesawat, ini mungkin membuatnya tenggelam tanpa jejak, kecuali baunya. Tapi metana ada di mana-mana di seluruh dunia dan tidak pernah berperilaku seperti ini. Beberapa ahli tidak yakin ada misteri yang perlu dijelaskan. Daerah ini menjadi jalur sibuk, tidak heran jika banyak kapal dan pesawat tenggelam di sana. Siapkan pakaian hangat, kamu menuju utara lagi. Tujuanmu adalah Cape Desolation di Greenland, tempat yang bagus. Pada 2012, peneliti Kanada mengambil sampel air di daerah itu, dan peralatan mereka kembali ke permukaan dengan potongan karang yang menempel. Begitulah akhirnya terumbu karang air dingin ditemukan. Karang berwarna merah muda yang unik ini dapat dengan mudah hidup dalam arus kuat dan tanpa sinar matahari di kedalaman 914 meter di bawah permukaan. Tempat unik lainnya yang tidak boleh kamu lewatkan berada di antara Greenland dan Siberia. Geckel Ridge adalah bagian terdalam dan paling terpencil dari sistem pematang tengah samudera global. Di beberapa tempat, kedalamannya mencapai lebih dari 5 km. Wajar jika sudut tergelap dunia bawah laut ini belum dijelajahi. Reaksi kimia menakjubkan yang terjadi di bagian bawah punggung laut ini menghasilkan cairan panas yang kaya mineral. Cairan itu mengalir deras dari ventilasi dasar laut. Karena terisolasi dari bagian lain lautan, ventilasi ini menjadi tempat populer bagi makhluk aneh yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Perhentian berikutnya adalah lepas pantai Kuba. Lajur melingkar, jalan beraspal, dan struktur batu simetris, seperti itulah kota bawah laut Kuba. Apa yang terjadi di sana? Kenapa sebuah kota besar ditinggalkan pada kedalaman lebih dari 610 meter? Banyak orang percaya itu adalah reruntuhan peradaban yang sudah lama terlupakan. Tapi para ilmuwan tidak yakin. Mereka mengatakan kota yang hilang hanyalah fenomena alam yang muncul sekitar 5 juta tahun lalu. Struktur piringan dan donat sering muncul di sekitar dasar laut, tempat gas alam bocor. Gas lagi, gas lagi. Saat kamu mengunjungi Laut Sargasso di tengah Samudra Atlantik Utara, kamu tidak akan menemukan pantainya. Sebaliknya, ia dikelilingi arus laut yang kuat. Ini adalah arus yang juga mengubah laut menjadi rumah raksasa bagi rumput laut coklat padat. Pada abad ke-19, sebuah kapal Prancis ditemukan di Laut Sargasso. Layarnya terpasang, tapi tidak ada satupun awak kapal di dalamnya. Peristiwa hilang misterius ini membuat orang percaya bahwa rumput laut itu karnivora.
Laut Sargasso memang tempat yang aneh. Air di sana selalu tenang, menyeramkan, dan hangatnya tidak wajar, meski dikelilingi perairan Samudra Atlantik yang dingin dan bergejolak. Mungkinkah salah satu tempat aneh ini menjadi habitat predator laut terbesar yang pernah ada? Megalodon? Gigi hiu raksasa itu, yang lebih besar daripada tangan pria dewasa, telah ditemukan hampir di seluruh dunia. Tapi karena makhluk ini lebih menyukai perairan dangkal yang hangat, mereka hidup di sepanjang garis pantai di semua benua kecuali Antartika. Dengan kata lain, buang-buang waktu saja mencari predator raksasa di kedalaman Palung Mariana, di Greenland, atau di Cenote, Meksiko. Tapi, mungkinkah ia memilih perairan Karibia untuk bersembunyi dari hiruk-pikuk dunia modern? Jangan terlalu berharap, tidak ada bukti bahwa Megalodon masih hidup sekarang. Ia bukan hewan pemalu dan sulit ditangkap, namun belum ada yang melihat hiu raksasa ini mengintai belakangan ini. Bahkan tidak di dekat Spagas Kentut. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.